Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rosalia Indah, NIM 2010207060. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang layanan bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling adalah upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor atau guru bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi perkembangan peserta didik atau konseli untuk mencapai kemandirian dalam wujud kemampuan memahami, menerima, mengarahkan, mengambil keputusan, dan merealisasikan diri secara bertanggung jawab sehingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupannya. Layanan bimbingan dan konseling dapat dilakukan secara langsung, yaitu dengan tatap muka, atau secara tidak langsung, yaitu menggunakan media tertentu. Layanan bimbingan dan konseling diberikan secara individual, kelompok, klasikal, kelas besar, atau lintas kelas. Konselor adalah pendidik profesional yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan telah lulus pendidikan profesi guru bimbingan dan konseling atau konselor. Guru bimbingan dan konseling adalah pendidik yang berkualifikasi akademik minimal sarjana pendidikan dalam bidang bimbingan dan konseling dan memiliki kompetensi di bidang bimbingan dan konseling. Konseli adalah penerima layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan dalam rangka realisasi tugas-tugas perkembangan secara utuh dan optimal, serta mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Konselor atau guru bimbingan dan konseling di satuan pendidikan bertugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan melakukan tindak lanjut layanan bimbingan dan konseling. Fungsi dan tujuan bimbingan dan konseling. Fungsi layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 10, yaitu 1. Fungsi pemahaman, fungsi fasilitasi, fungsi penyesuaian, fungsi penyaluran, fungsi adaptasi, fungsi pencegahan, fungsi perbaikan, fungsi pemeliharaan, fungsi pengembangan, dan fungsi advokasi. Adapun tujuan umum layanan bimbingan dan konseling adalah membantu peserta didik agar dapat mencapai kematangan dan kemandirian dalam kehidupannya, serta menjalankan tugas-tugas perkembangannya yang mencakup aspek pribadi, sosial, belajar, karir secara utuh dan optimal. Sedangkan tujuan khusus layanan bimbingan dan konseling adalah memahami dan menerima diri dan lingkungannya, merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir dan kehidupannya di masa yang akan datang, mengembangkan potensinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dan lingkungannya, mengatasi hambatan atau kesulitan yang dihadapi dalam kehidupannya, dan mengaktualisasikan dirinya secara bertanggung jawab. Asas dan prinsip bimbingan dan konseling. Layanan bimbingan dan konseling terbagi menjadi 12 asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas keaktifan, asas kemandirian, asas kekinian, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas keharmonisan, asas keahlian, dan asas tutwuri handayani. Prinsip bimbingan dan konseling terbagi menjadi 12, yaitu bimbingan dan konseling diperuntukkan bagi semua peserta didik dan tidak diskriminatif. Bimbingan dan konseling sebagai proses individuasi. Bimbingan dan konseling menekankan nilai-nilai positif. Bimbingan dan konseling merupakan tanggung jawab bersama. Pengambilan keputusan merupakan hal yang esensial dalam bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling berlangsung dalam berbagai adegan kehidupan. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari pendidikan. Bimbingan dan konseling dilaksanakan dalam bingkai budaya Indonesia. Bimbingan dan konseling bersifat fleksibel dan adaptif serta berkelanjutan. Bimbingan dan konseling diselenggarakan oleh tenaga profesional dan kompeten. Program bimbingan dan konseling disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan peserta didik dalam berbagai aspek perkembangan. Program bimbingan dan konseling dievaluasi untuk mengetahui keberhasilan layanan dan pengembangan program lebih lanjut.
Komponen program terbagi menjadi 4 komponen layanan, yaitu layanan dasar, layanan peminatan dan perencanaan individual, layanan responsif, dan dukungan sistem. Layanan peminatan dan perencanaan individual adalah program kurikuler yang disediakan untuk mengakomodasi pilihan minat, bakat, atau kemampuan peserta didik dengan orientasi pemusatan, perluasan, atau pendalaman mata pelajaran atau muatan kejuruan. Layanan responsif adalah pemberian bantuan kepada peserta didik yang menghadapi masalah dan memerlukan pertolongan dengan segera, agar peserta didik tidak mengalami hambatan dalam proses pencapaian tugas-tugas perkembangannya. Dukungan sistem merupakan komponen layanan dan kegiatan manajemen, tata kerja, infrastruktur, dan pengembangan kemampuan profesional konselor atau guru bimbingan dan konseling secara berkelanjutan yang secara tidak langsung memberi bantuan kepada peserta didik atau memfasilitasi kelancaran perkembangan peserta didik dan mendukung efektivitas dan efisiensi pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Bidang layanan pada satuan pendidikan mencakup 4 bidang layanan, yaitu bidang layanan yang memfasilitasi perkembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir. Struktur program layanan. A. Sistematika program layanan. Program layanan bimbingan dan konseling dapat disusun sekurang-kurangnya dengan menggunakan sistematika sebagai berikut. 1. Rasional. 2. Visi dan misi. 3. Deskripsi kebutuhan. 4. Tujuan. 5. Komponen program. 6. Bidang layanan. 7. Rencana operasional. 8. Pengembangan tema atau topik. 9. Evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut. 10. Anggaran biaya. Program layanan terbagi menjadi 2, yaitu program tahunan dan program semesteran. Kegiatan dan alokasi waktu layanan. Kegiatan layanan bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan diselenggarakan oleh tenaga pendidik profesional, yaitu konselor atau guru bimbingan dan konseling. Alokasi waktu layanan. Pengakuan jam kerja konselor atau guru bimbingan dan konseling diperhitungkan dengan rasio 1:150 dalam jam kerja 24 jam. Sekian yang dapat saya jelaskan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.